Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Sukunisi, akan memberikan pembelajaran mengenai model pembelajaran berbasis web atau disebut dengan e-learning. Model pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis web dalam program pembelajaran konvensional tatap muka. Proses pembelajaran konvensional tatap muka dilakukan dengan pendekatan student-centered learning melalui kerja kelompok. Implementasi pembelajaran berbasis web merupakan sebuah program pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan kampus berbasis web, menetapkan sebuah mata kuliah pilihan di jurusan. Interaksi tatap muka dan virtual. Perlunya forum untuk menjelaskan maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui bersama secara langsung dengan semua peserta didik. Perlunya memberikan pemahaman sekaligus pengalaman belajar dengan mengerjakan tugas secara kelompok dan kolaboratif pada setiap peserta didik. Perlunya pemberian pelatihan secukupnya dalam menggunakan komputer yang akan digunakan sebagai media komunikasi berbasis web kepada setiap peserta didik. Kelebihan dari media pembelajaran berbasis web adalah: 1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. 2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. 3. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. 4. Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing peserta didik. 5. Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. 6. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga menarik peserta didik dan memungkinkan pihak berkepentingan dapat turut serta mensukseskan proses pembelajaran. Hal-hal yang difasilitasi oleh internet sebagai media yang digunakan model pembelajaran berbasis web. Pertama adalah discovery atau penemuan, yang kedua adalah collaboration atau disebut dengan kolaborasi. Internet sebagai sumber belajar. Mengapa? Pertama, penelusuran dan pencarian bahan pustaka. Jadi di internet dapat mencari atau menelusuri bahan-bahan yang digunakan sebagai referensi. Yang kedua, membangun program artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk memodelkan sebuah rencana pembelajaran. Ketiga, memberikan kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual classroom atau virtual university. Berikutnya, pemasaran dan promosi hasil karya penelitian. Filosofi e-learning. Pertama, penyampaian informasi. Kedua, menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. Ketiga, memperkuat model belajar konvensional melalui pengembangan teknologi pendidikan. Keempat, kapasitas peserta didik sangat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya. Dalam praktiknya, e-learning memerlukan bantuan teknologi yang dikenal dengan istilah Computer Based E-Learning, disebut dengan CBL, yaitu pembelajaran sepenuhnya menggunakan komputer, dan Computer Assisted Learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama yaitu komputer. Ada 3 kemungkinan pengembangan e-learning. Pertama adalah web course, web centric course, dan web enhanced course. Web course, penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yaitu pendidik dan peserta didik tidak memerlukan tatap muka. Web centric course, penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dengan tatap muka, sebagai materi disampaikan lewat internet dan sebagai lagi lewat tatap muka. Kemudian web enhanced course, yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kedua, fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Kelebihan e-learning: 1. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu.
Peserta didik dan pendidik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Peserta didik dapat mereview bahan pelajaran setiap saat. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan pelajaran, maka dapat melakukan akses di internet. Pendidik dan peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet dengan jumlah peserta yang banyak. Berubahnya peran pendidik dari pasif menjadi aktif dan lebih mandiri, relatif lebih efisien untuk mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran dari saya. Sampai ketemu di mata kuliah berikutnya.